balik gemerlap Old Trafford, nama Jadon Sancho justru menjadi simbol dari badai yang tak kunjung reda. Konfliknya dengan Erik ten Hag, pengasingannya dari skuad utama, hingga label scapegoat yang ia sematkan pada dirinya sendiri di media sosial, semua seolah menegaskan bahwa perjalanan sang winger muda di Manchester United tidak pernah berjalan sesuai harapan. Namun, bagaimana kisah seorang pemain berbakat yang dulu dielu-elukan di Borussia Dortmund bisa berubah menjadi saga penuh drama dan kekecewaan di tanah Inggris? Untuk memahami itu, kita perlu menelusuri kembali awal langkah Sancho yang begitu menjanjikan, sebuah perjalanan yang akan membuka bab 1 dari cerita ini. Bab 1. Awal cerita. Gemilang yang memudar. Pada suatu masa, seorang sayap muda bernas dari Borussia Dortmund tumbuh dengan semangat dan bakat luar biasa. Ia adalah Jadon Malik Sancho, lahir pada bulan Maret 2000, yang mencuat melalui Akademi Manchester City sebelum mendapatkan kesempatan bersinar di Jerman. Di Dortmund, ia menorehkan prestasi gemilang, penampilan lepas yang memukau, puluhan gol indah, dan gelar seperti DFL Super Cup serta DFB Pokal, di mana ia muncul sebagai penyerang terbaik turnamen. Namun sinarnya meredup saat ia kembali ke tanah Britania menuju Manchester United. Klub besar dengan harapan besar, investasi sebesar pound uang 73 juta dari Dortmund ke Old Trafford pada hari ke-23 Juli 2021. Di awal, segalanya tampak menjanjikan. Gol pertamanya tercipta di ajang Liga Champions dan Premier League. Namun, semangat itu segera tergerus oleh konflik pelik dengan manajer Erik ten Hag. Bab 2. Konflik yang muncul terasing di klub. Laju ceritanya bergeser ke sebuah September penuh ketegangan. Sancho tidak masuk skuad United saat menghadapi Arsenal dengan alasan performanya di latihan tidak memenuhi standar. Namun, Sancho bereaksi lewat media sosial, menepis tuduhan itu, menyebut dirinya scapegoat, dan mengatakan telah berlaku baik di latihan. Ketegangan ini meletus dan United mengisolasi Sancho. Ia dilatih terpisah dari tim utama. 4 bulan kemudian, pada bulan Januari 2024, Sancho kembali ke Dortmund dalam status pinjaman untuk sisa musim. Di sana, ia kembali menemukan gairah, tampil apik dan membantu membawa timnya hingga final Liga Champions walau kalah dari Real Madrid. Bab 3. Sekilas damai, harapan kecil kembali. Setelah musim pinjaman di Jerman itu usai, terjalin momen rekonsiliasi. Sancho kembali ke United, mengikuti latihan dan turut serta dalam Community Shield, meskipun ia sempat gagal dalam adu penalti yang menentukan. Laju kisah berlanjut ke musim 2024-2025. Sancho dipinjamkan ke Chelsea dengan kewajiban beli senilai 20 juta ditambah 5 juta dalam bonus jika syarat tertentu tercapai. Di Chelsea, ia menunjukkan kilasan performa. Debutnya memukau dengan assist dan kemudian membantu klub memenangkan Conference League. Namun, musim itu juga menandai ketidakpastian masa depannya. Chelsea memilih tidak menggunakan opsi beli penuh, hanya membayar penalti untuk melepas klausul pembelian. Bab 4. Realitas keras, tidak diinginkan lagi. Kini, di musim panas 2025, keadaan semakin jelas. Sancho tidak diundang kembali ke skuad utama Manchester United. Ia dilatih secara terpisah oleh manajer baru, Ruben Amorim. United pun menyadari bahwa gaji tinggi, 250.000 pounds per minggu, menjadi beban besar di tengah performa yang tidak konsisten. AS Roma muncul sebagai penyelamat tak terduga. Klub Italia itu mengajukan tawaran pinjaman dengan kewajiban beli senilai sekitar 20 juta pound sebagai cara untuk menyelamatkan keuangan United dan memberi Sancho kesempatan baru. Transfer ini dipandang sebagai solusi mengejutkan, namun masuk akal bagi Sancho, MU, dan juga penggemar. Bab 5. Akhir saga, harapan baru yang menggetarkan. Kini, pada titik akhir cerita, Sancho berada di ambang pintu baru. Roma sebagai tujuan berikutnya, jalan keluar yang penuh makna dan harapan. Meski pernah berdamai dan kembali ke latihan utama, performa yang tidak konsisten tetap menyulitkannya dipertahankan di United. Namun, justru dari sinilah peluang baru muncul.
Transfer ke Roma bukan hanya soal kepergian dramatis, melainkan sebuah kehormatan yang bisa menjadi awal kebahagiaan baru bagi Sancho yang mencari ketenangan dan stabilitas, dan bagi para penggemar MU yang menginginkan cerita berakhir bahagia meski dalam wujud yang berbeda. Perjalanan Sancho adalah kisah gemilang yang meredup, konflik yang menyayat, rekonsiliasi yang rapuh, dan akhirnya keberangkatan yang penuh makna. Tak ada yang abadi, prestasi, kepercayaan, bahkan kebersamaan, semua bisa berubah. Namun, dalam tiap detik ketidakpastian itu, ada harapan tersembunyi, bahwa akhir tak selalu berarti kegagalan. Bagi sebagian orang, ini adalah kebebasan melanjutkan mimpi di panggung baru. Dan untuk penggemar MU, ini mungkin adalah kisah pelepasan, dengan harapan suatu hari Sancho akan menemukan kembali dirinya dan kita akan bisa tersenyum mengenang jalannya yang penuh warna.